Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari mata kuliah Ekonomi Pertanian yang beranggotakan saya Ilham Jaya Mardianto, NPM 1910101038. Perkenalkan, nama saya Dewi Eati, NPM 19101011030. Perkenalkan, nama saya Erlinda Rizky Larasati, NPM 1910101132. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Citrawan, NPM 1910101029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Kurniawan, NPM 19101093. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk menampilkan video hasil dari wawancara kami. Yang pertama yaitu wawancara dengan petani lokal di Desa Lumpoh, dan yang kedua adalah wawancara dengan Dinas Pertanian Kota Magelang. Berikut adalah hasil dari wawancara kami. Sebelumnya terima kasih Pak, saya dari Universitas 3 Magelang. Iya. Prodi Ekonomi Pembangunan di sini mau wawancara Bapak terkait pangan dan ketahanan pangan. Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Iya. Untuk yang pertama itu, bagaimana upaya pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasar ketika hari raya atau musim kemarau? Iya, jadi gini, upaya pemerintah terutama lingkup Dinas Pertanian dan Pangan untuk menstabilkan harga pangan di pasaran ketika hari raya atau musim kemarau dengan melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan strategis di setiap hari di 3 pasar yang ada di Kota Magelang untuk mengetahui perkembangan harga pangan strategis setiap harinya dan melaporkan hasil pemantauan tersebut ke bagian perekonomian dan Diskominta Kota Magelang sehingga dapat dijadikan bahan rekomendasi apabila terjadi fluktuasi harga yang pada komoditas pangan strategis tertentu. Terus intensifikasi pemerintah itu kepada Intervensi. Ya, itu dalam intervensi pemerintah ini khususnya Dinas Pertanian dan Pangan itu yang diberikan sebagai gunanya untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasaran antara lain melalui kegiatan pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM). Itu kebetulan kami juga dapat bantuan PUPM itu dari pemerintah provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi yang sekarang sudah berjalan itu di Gapoktan Sri Rejeki Pulung. Itu sudah berjalan kemarin, alhamdulillah. Apa yang ditargetkan sama Dinas Provinsi Ketahanan Pangan Provinsi maksudnya itu tercapai. Jadi penjualan beras sebesar 50 ton tercapai. Apa namanya kebijakan yang digunakan pemerintah saat ini untuk menentukan harga? Kalau kebijakan itu kita tidak punya kewenangan seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada di kewenangan perindustrian. Kita hanya tadi melaporkan apabila terjadi sesuatu fluktuasi harga yang tiba-tiba melonjak atau ada gejolak lah. Nah, kita hanya melaporkan karena kita kaitannya dengan pangan dan kita survei. Jadi kalau harga itu boleh dikatakan kita tidak dominan loh. Jadi kita ketahanan pangannya kita yang dominannya itu, keberadaan stoknya itu. Cuma kita belum punya yang ada tersedia. Ini apa sih dasar dalam pembentukan harga pangan di pasar? Dasarnya itu apa? Berapa itu? 4 ya. Oh, harga eceran ini kan ada harga eceran tertinggi adalah harga eceran tertinggi beras medium yang dijual oleh pedagang TTI kepada konsumen. TTI itu Toko Tani Indonesia. Itu binaan dari pertanian. Jadi khusus. Sebagai contoh tadi LUPM yang dapat bantuan dari provinsi beras tadi itu jualnya di TTI dan harganya itu juga harga
tidak di atas atau di bawah harga standar yang ada. Katakanlah IR64 yang di pasaran 10.000 atau 11.000, kita di bawah itu. UPM itu tadi, Sapotan tadi jual. Jadi memang itu sudah diproduksi oleh pemerintah. Ya gitu kan ya masyarakat. Memang untuk kesejahteraan masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat. Kita hanya menyalurkan. Kalau acuan pembelian tingkat produsen, harga pembelian produsen itu berdasar Peraturan Menteri 11 Perdagangan nomor 96 tahun 2018 tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di produsen. Itu acuannya. Jadi, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 19 tahun 2018. Itu nomor yang poin ketiga. Tentang penetapan harga acuan pembelian di petani dan acuan penjualan di konsumen. Dalam pembentukan harga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu faktor yang mempengaruhi pembentukan harga pangan di pasar itu apa ya? Ya ada faktor penawaran, ada permintaan, faktor musim, hari besar keagamaan itu, hari Naim itu pengaruh. Kok kalau mau hari raya itu, terutama Idul Fitri ya, Idul Fitri itu wah. Karena apa? Jelas permintaan akan meningkat. Yang mungkin biasanya hanya satu, katakanlah ya kita yang bersentuh hanya satu, mungkin saat mau Idul Fitri bisa sampai 10, gitu, begitu. Jual bisa mahal-mahalnya kan gitu. Nah itu juga biasanya terjadi apa? Operasi pasar. Itu juga kewenangan dari bidang perekonomian. Kalau di Kota Magelang ya. Saya kira di kota manapun sama, cuma lingkupnya yang agak berbeda. Bagaimana bentuk permintaan dan penawaran pangan yang di pasar saat itu bentuknya gimana Pak? Dari hasil pemantauan harga pangan oleh petugas enumerator harga dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, untuk saat ini harga pangan yang mengalami fluktuasi yang tajam adalah komoditas cabai, di mana penawaran sedikit, sedangkan permintaan banyak, sehingga harga cabai di pasaran naik. Penyebab naik turunnya harga pangan tersebut itu kebanyakan karena apa Pak? Faktor musim, ya, dan hari besar keagamaan nasional. Ya tidak hanya Idul Fitri, Natal juga kadang, bukan kadang, memang Natal itu juga ada pengaruhnya juga, itu juga ada keagamaan. Itu juga membuat fluktuasi harga juga sering naik. Dari kebijakan pemerintah sendiri Pak, untuk ketika harga naik turun itu apa saja ya Pak? Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini itu serapan gabah sergap. Tujuannya kegiatan sergap gabah petani adalah untuk membantu dan mensejahterakan petani, terus memberikan subsidi harga pada komoditas yang strategis tertentu, contoh beras, cabai, bawang putih, telur, seperti itu. Dari kebijakan yang tadi, apakah baik dari untuk pemerintah, konsumen dan produsen sendiri dapat keuntungan masing-masing atau hanya saja? Jadi ini pemerintah itu mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan pokok beras. Jadi intinya itu harga itu biar selalu salah satunya contoh yang dilakukan ya tadi operasi pasar. Kalau terjadi lonjakan yang signifikan sekali. Terus lalu kontribusi apa sih Pak yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pangan dan pertanian di wilayah Kota Magelang sendiri? Khususnya Dinas Pertanian suka mengadakan pelatihan budidaya tanaman. Ya, mengadakan pelatihan pengolahan pangan. Harapan Bapak kedepannya agar produsen dan konsumen serta pemerintah sama-sama saling untung dan tidak merugi, terutama dari sektor pertanian itu harapannya gimana? Adanya koordinasi lintas sektor, contoh dengan kita perindustrian, perdagangan, perindah,
dengan Diskominta itu soal koordinasi untuk menjaga ketahanan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi lintas tidak bisa sendiri, semuanya harus kerjasama. Itu biasanya seperti itu yang kita lakukan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan Pak. Maaf mengganggu waktunya. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Semoga masalah-masalah di pangan sini segera teratasi. Amin, amin. Insya Allah. Ya, terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Saya hanya bisa menerima seperti ini. Yang pasti panjenengan tidak puas. Saya mohon maaf sekali lagi. Ya, ini semuanya ada keterbatasan ya Mas ya. Itu. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua.